Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Nikmat Allah hadir di setiap helai nafas kita. Karenanya kita patut berbahagia dan mesti berbahagia. Sebab Allah yang memerintahkan kita untuk berbahagia. Dalam surat Yunus di ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita falyafrahu. Apa Ustaz? Falyafrahu. Artinya apa falyafrahu? Maka hendaklah mereka berbahagia. Itu isinya perintah atau seruan Ustaz? Seruan. Falyafrahu, maka dengan itulah berbahagialah. Ya. Jadi bukan seruan tapi perintah dari Allah. Ya, karena ada lamul amr di situ. Falyafrahu, maka berbahagialah mereka. Jadi bukan seruan tapi perintah. Jadi Allah perintahkan kita untuk bahagia. Karena memang sejatinya seorang mukmin itu selalu berbahagia dalam hidupnya. Ya. Seorang mukmin itu susah untuk susah dalam hidupnya. Susah untuk susah. Berarti dia bahagia. Itulah sejatinya seorang mukmin, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berarti dia beriman, lalu istiqamah di atas imannya, maka para malaikat akan turun menghampiri mereka untuk mengatakan alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan bersedih. Lawan dari ketakutan berani. Lawan dari kesedihan bahagia. Karena seorang mukmin yang istiqamah di atas imannya, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri mereka kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang ada dalam diri seorang mukmin hanyalah kebahagiaan. Apalagi Allah yang memerintahkan kita untuk bahagia. Falyafrahu, maka berbahagialah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, dengan apa kita bahagia? Apa yang membuat kita bahagia, Ustaz? Apa? Rahmat Allah. Di awal ayat Allah katakan qul, katakanlah. Katakanlah, ini perintah atau seruan juga? Perintah, ya kan? Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini? Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Nabi Muhammad, subhanallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada umatmu.
Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah lewat ayat ini? Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah serta rahmat dari Allah, fabidzalika, maka dengan itulah mereka berbahagia, kata Allah. Menyadari akan banyaknya karunia Allah dalam kehidupan kita serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati. Tidak ada alasan yang membuat kita berputus asa. Karena sesungguhnya karunia Allah meliputi kehidupan kita. Rahmat Allah menaungi kita. Dan itulah yang membuat seorang mukmin selalu optimis dalam hidupnya. Itulah yang membuat seorang mukmin tidak pernah berhenti untuk apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini kita merasakan karunia Allah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup, membuka kelopak mata kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk apa, Ustaz? Satu, untuk bertaubat. Yang kedua adalah memaksimalkan sisa usia yang masih ada ini untuk mengumpul sebanyak-banyaknya bekal. Watazawwadu, dan berbekallah kalian, kata Allah, fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sebaik-baik bekal itu uang berapa triliun, Ustaz? Berapa triliun? Bekal yang terbaik itu berapa triliun? Emang mau kemana, Ustaz? Kita ini mau pulang kampung. Kampung kita di mana, Ustaz? Ustazah, kampungnya di mana? Kampungnya di mana, Ustaz? Kampung Ustazah di mana? Kita ini mau pulang kampung. Dan kampung kita adalah darul qarar, yaitu akhirat, bukan dunia. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, tempat di mana kita akan meninggal. Jadi bukan tempat di mana kita akan tinggal, bukan. Jadi jangan salah kaprah dalam hal ini. Kampung halaman kita itu di akhirat. Kira-kira KTP Ustazah di mana di akhirat? Sudah buat KTP akhirat belum? Ya kan, pastikan juga di akhirat di mana kampungnya, kan gitu. Karena di akhirat nanti ada surga dan neraka. Nah, KTP-nya yang sebelah mana nih, gitu kan? Allahu Akbar. Ya kan? Jadi kita kali hidup ini sedang mengumpulkan bekal untuk pulang ke kampung abadi kita. Itu akhirat. Karena dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil," kata Rasul. Jadilah engkau di dunia ini seperti gharib. Gharib itu artinya apa? Seperti orang asing. Coba, kalau kampung halaman Ustazah di dunia di mana? Di mana? Kampung Ustazah di mana? Di Jawa. Jawanya di Jogja. Oh, Jogja. Oh, Jogja. Ya. Ustazah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah Rasul pesankan kepada kita, jadilah kalian seperti orang asing. Jadi Ustazah ke Riau kapan? Merantau. Kapan? Sudah berapa lama di Riau? Oh, sudah lama. Ketika pertama kali Ustazah sampai ke Riau ini, apa yang Ustazah rasakan sebagai orang asing di sini? Oh, jadi nggak tahu juga. Iya pula. Iya. Sebagai orang asing, kalau Ustazah membayangkan lah sekarang dengan Ustazah saat ini, Ustazah pergi merantau lagi ke Aceh misalkan,
Dan bayangkan Ustazah tengah berada di Banda Aceh, di saat Ustazah tidak mengenal satu orang pun di Banda Aceh, apa yang Ustazah rasakan sebagai orang asing? Terus? Ya. Jadi maksud Nabi jadilah di dunia seperti orang asing itu seperti apa maksudnya? Biar tidak pengen lama di situ gitu. Kayak jangan kalau berada di situ lah. Bisa jadi kita akan pindah lagi nanti. Jadi kata Nabi, jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Dan dalam keterasingan kita sangat tidak nyaman, betul kan? Au abiru sabil, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau kita berhenti dalam perjalanan, itu hanya sekedar transit, dan transit itu biasanya lama atau sebentar saja? Ya. Jadi di dunia ini jangan usah terlalu nyaman hidup kita. Karena ini bukan tempat kita, memang. Tempat kita di surga, tempat kita di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan banyak pesan di dalam Al-Quranul Karim agar kita jangan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena tempat kita bukan di dunia ini. Dunia inilah tempat yang akan kita tinggalkan. Dan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbekal dengan bekal sebaik bekal, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bekal yang paling utama, bukan harta. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Pernah mendengar nama ini? Pernah ya? Memusit. Ya. Abu Darda ini adalah seorang sahabat Rasul dari kalangan Ansar, tepatnya dari suku Khazraj. Dengan masuk Islamnya Abu Darda, maka sempurna keislaman di suku Khazraj itu. Artinya dia menjadi orang yang terakhir kali masuk Islam. Dan dengan masuk Islamnya Abu Darda ini, dia merasa menyesal. Kenapa baru sekarang saya masuk Islam? Karena dia masuk Islam setelah melewati beberapa peristiwa penting, termasuk di antara adalah Perang Badar. Dia tidak mengikuti Perang Badar. Karena dia sangat menyesal. Karena penyesalannya ini, dia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Dengan cara apa? Mulazamah Rasul. Dia selalu berusaha untuk mendampingi kemanapun Rasul pergi. Namun di sisi yang lain, dia punya usaha yang sangat besar sekali, karena dia adalah seorang pedagang yang sangat sukses. Dia punya karyawan yang sangat banyak, omset perharinya saja itu 300 dinar. 1 dinar saja berapa tahu? Hari ini? 1 dinar kalau dikonversikan hari ini sekitar 3 juta. 1 dinar. Dan omset harian 300 dinar. Ini berapa tuh saja? 900 juta omset hariannya. Jadi kebayang gimana dia seorang yang sangat kaya raya. Ketika dia masuk Islam dan dia mulazamah dengan Nabi, akhirnya dia tidak menemukan kefokusan mulazamah atau mengurusin usahanya. Tapi ini dia mengambil sikap untuk mulazamah Nabi dan meninggalkan usahanya sehingga dia hidup apa adanya. Sehingga sampai-sampai para sahabat itu mengatakan, wahai Abu Darda, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan? Maksudnya jual beli itu. Karena dia tinggalkan habis-habisan. Sehingga hidup apa adanya, ya, agar dia bisa mulazamah dengan Rasulullah SAW. Dan itu mauqif, sikapnya Abu Darda. Ya. Hanya suatu ketika di musim dingin yang sangat luar biasa, ada beberapa orang sahabat itu menginap di rumah Abu Darda. Biasanya Abu Darda ini menyediakan fasilitas yang mewah, lengkap, ya, untuk musim dingin dengan selimut yang tebal dan sebagainya. Tapi di malam hari di mana para sahabat menginap di rumah Abu Darda itu, mereka tidak mendapati selimut kecuali tipis sekali.
Dan ketika mereka mau lapor kepada Abu Darda, ada yang lebih tebal, tidak, ternyata Abu Darda tidak pakai selimut sama sekali karena selimutnya udah dipakai oleh sahabat itu gitu. Disitulah kemudian mereka bertanya, kemana semua yang kau miliki dulu, hai Abu Darda? Kata Abu Darda, aku ini tengah menuju kampung halamanku. Dan saya tidak ingin karena harta ini saya menjadi berat untuk melakukan perjalanan itu, karena sudah saya packing dan sudah saya kirim duluan ke akhirat. Allah Akbar. Itu sikap seorang sahabat. Karena para sahabat itu kan dikenal orang-orang yang menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Dan hari ini ujian terberat bagi umat Nabi Muhammad adalah dunia itu sendiri. Ya. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi ada dua orang sahabat itu tengah bersengketa gara-gara satu peti emas. Jadi ceritanya dua orang sahabat ini terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Jadi ketika selesai transaksi ini, si pembeli menggarap tanah yang dia beli. Ternyata ketika dia menggarap, mendapati di bawah tanah itu ada satu peti emas. Kalau Ustadz dalam posisi pembelinya, Ustadz bilang apa? Alhamdulillah, beruntung betul saya beli tanah. Beli tanah dapat emas, kan begitu Ustaz? Kan? Tapi tidak dengan si pembeli ini. Ketika dia mendapati satu peti emas, dia merasa tidak memiliki karena dia hanya beli tanahnya saja. Sebab itulah dia datang kepada si penjual menceritakan, ketika saya menggarap tanah yang baru saja saya beli, saya mendapati satu peti emas ini di bawah tanah tersebut. Yang hari ini orang bilang harta karun. Di kebayang kekayaan karun itu saja. Sampai hari ini setiap penemuan di bawah tanah itu disebut dengan harta karun. Saking kayanya dia. Karena memang dia dibendamkan di dalam tanah beserta harta-hartanya. Si penjual mengatakan, tanah itu sudah saya jual, berarti apa yang ada di atas dan di bawahnya sudah milik engkau. Kata si pembeli, saya ini hanya beli tanah, bukan beli emas. Jadi ini milik engkau. Kata si penjual, tidak, itu milik engkau. Ribut tuh, Ustaz. Ya. Ribut dua orang ini gara-gara menolak satu peti emas. Melihat mereka bertengkar, datang orang yang ketiga dan bertanya, ada apa kalian ribut-ribut ini? Ini hadis sahih, ada dalam kitab Syu'abul Iman. Berceritalah dua orang yang sedang bersengketa ini terkait dengan emas yang mereka sedang ributkan. Itu bukan dalam rangka untuk memperebutkan, tapi kalau kita dalam posisi orang ketiga gimana? Benar kalian gak mau nih emas, sudah buat saya aja. Orang yang bersengketa itu juga berpikir yang sama. Sudah, kalau gitu buat dia saja lah. Jika kata orang yang sedang bersengketa antara penjual dan pembeli, daripada kita ribut, udah buat dia saja nih. Orang yang ketiga ini melihat satu peti emas itu masalah, Ustazah. Apa dia bilang? Betapa enaknya kalian. Kalian ingin lepas dari masalah dan memberikan masalah itu kepada aku. Aku tidak mau. Dia melihat satu peti emas itu masalah. Kenapa masalahnya? Karena harta itu yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Mau berlama-lama dihisab di hadapan Allah? Ini dari mana? Buat apa? Dan satu demi satu akan ditanya oleh Allah. Summa la tus'aluna yauma idzin. Jadi dia menganggap satu peti emas itu masalah, Ustaz. Saya tidak mau katanya. Kalau kalian juga belum menemukan solusi dari permasalahan, udah bawa aja ke hadapan hakim. Biar hakim yang memutuskan perkara kalian ini. Hari ini juga kita ke hakim juga, Ustaz. Tapi untuk memperebutkan kan gitu. Ini mereka datang ke hakim untuk masalah menolak harta ini milik siapa gitu. Nah, sekali lagi, kalau Ustaz dalam posisi sebagai seorang hakim, benar kamu nggak mau, betul kamu nggak mau, udah sini, selesai perkara, pulang.
Tapi hakim ini imannya sempurna. Dia melihat peti emas ini juga masalah bagi dirinya. Tapi karena dia bijaksana, aja dia bertanya begini kepada si penjual, "Wahai penjual, apakah kau punya anak?" "Ya." "Apa anakmu?" "Laki-laki." "Pembeli, apakah kau punya anak?" "Ya." "Apa nama perempuan?" "Nikahkan anak kalian, jadikan sebagai maharnya." Kata dua orang yang bersengketa, ini dia solusinya. Lihat. Jadi sampai pada taraf mereka melihat dunia itu masalah, harta itu masalah. Karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya tanpa ada yang luput satupun, dan Allah akan mempertanyakan fima amil tafihi, untuk apa engkau pakai, kata Allah. Jadi kalau ustazah sekiranya mampu menjawab semua pertanyaan itu, nggak apa-apa, jadilah orang kaya. Karena itu Abu Darda, dia tidak ingin repot dengan harta benda yang dimilikinya, karena dia mengatakan sesudah transfer ke akhirat itu. Agar apa? Meringankan beban saya menuju akhirat itu. Jadi orang dengan keimanan yang sempurna melihat dunia ini sesuatu yang Allah tidak layak untuk diperebutkan, tidak layak untuk diperlombakan. Yang diperlombakan di dalam Al-Quran apa itu? Ketika Allah mengatakan fastabikul, bukan harta, tapi berlomba-lomba dalam beramal soleh. Cuma kan Ustaz, amal soleh itu salah satunya dengan harta, Ustaz. Ayalah. Iya kan? Dengan punya harta bisa berbuat banyak, Ustaz. Ayah sudah, silakan. Ya. Kita bukan meninggalkan dunia, hanya memberikan jarak antara kita dengan dunia. Karena dunia ini memang Allah wariskan kepada hamba yang soleh. Ni'mal malu fiyadil abdis soleh. Ni'mal malu soleh fiyadil abdis soleh. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Jadi bukan berarti kemudian kita menafikan ya harta dalam kehidupan kita, tapi sikap kita terhadap dunia ini yang perlu kemudian diluruskan. Sehingga pada saatnya nanti ustadznya jadi miliuner, ya kan, biasa saja dengan dunia ini. Ya. Harta di tangan, di hati, jangan. Ya. Dan ini yang dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad itu salah satu contohnya, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kalau untuk Allah, untuk akhirat dia foya-foya susah. Tapi kalau untuk dirinya dia begitu sangat memperhitungkan. Ya kan, kisah yang sangat masyhur itu ketika lampu teplok itu kemudian tidak lagi digunakan, dia bilang apa ke istrinya? "Sudah matikan saya, kita nggak mau gunakan." Tapi kalau untuk Allah, lihat bagaimana infaknya Utsman ibnu Affan di jalan Allah. Foya-foya. Abu Bakar As-Siddiq juga foya-foya gitu kan. Kalau untuk Allah mereka foya. Tapi kalau untuk diri mereka, mereka yuhasab nafsahu ala anfas. Mereka menghisab diri mereka berdasarkan hal nafas mereka. Subhanallah. Sehingga kemudian kita melihat dunia ini biasa saja. Jangan terkagum-kagum dengan dunianya. Karena dunia ini hakikatnya di mata Allah, dunia ini sangat hina sekali. Satu hari Rasul berjalan dengan beberapa orang sahabat lewat pasar. Di pasar itu ada bangkai kambing yang cacat. Sudahlah bangkai, cacat pula. Kata Nabi, adakah di antara kalian yang mau membelinya setengah dirham? Dikasih gratis saja kami nggak mau, ya Nabi. Ya. Kata Rasul, ketahuilah dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing cacat ini. Dan hari ini manusia memperebutkan. Jadi dunia dibandingkan akhirat, kata Rasulullah SAW, seperti engkau mencelupkan jari engkau ke dalam laut, lalu mengangkatnya ke atas permukaan. Tersisa nih air di ujung jari, ini dunia nih. Dan samudra yang luas itu akhirat. Dan manusia memperebutkan yang setetes ini, kata Rasul.
Melupakan yang luas itu akhirat. Allah. Jadi kalau kita mengetahui akan hakikat dunia dibandingkan dengan akhirat, sudah, bawa happy saja dunia ini. Gak ada yang perlu kita sedihkan dari dunia ini. Gak ada yang perlu kita risaukan dari dunia ini. Memang dunia begini adanya. Dunia ini menipu. Justru yang kalau kita risaukan adalah tentang akhirat kita. Dan inilah yang menjadi tema kita hari ini, mempersiapkan diri untuk akhirat. Dan salah satu amalan terbaiknya adalah taubat kepada Allah Subhanahu. Taubat ini adalah menjadi da'bu. Da'bu itu kebiasaan. Hobi lah kita. Jadi hobi kita mestinya apa? Ada nggak Ustadz Saza ditanya hobinya apa gitu? Taubat. Kenapa menjadikan taubat sebagai hobi? Karena itulah hakikatnya kita. Hakikat manusia itu apa? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak keturunan Nabi Adam ini khatta'un. Apa itu artinya khatta'un? Bukan hanya sekedar melakukan kesalahan, tapi suka berbuat salah. Selalu dan suka berbuat salah. Tapi Allah kemudian menyebutkan wa khairul khatta'in, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah siapa? At-tawwabun, orang yang suka bertaubat. Karenanya jadikan taubat ini sebagai hobi. Selain hobi kita melakukan kesalahan, barengi dengan hobi yang lainnya, itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Coba siapa di antara kita yang dari tadi waktu bangun tidur sampai sekarang yang sudah 100 kali taubatnya hari ini, istighfarnya 100 kali? Ada Ustaz? Dari bangun tidur sampai saat ini yang sudah istighfar 100 kali ada? Malu kita di hadapan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, dan ini hadisnya dalam bab taubat itu, dari seorang sahabat namanya Aghar bin Yasar, ya, Al-Muzani radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Jadi selain taubat ini perintah dari Allah, dia juga perintah dari Rasulullah. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk apa, Ustaz? Untuk bertaubat. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, sebagaimana dalam surat An-Nur misalkan di ayat yang ke-31. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jadi standar keberuntungan dalam pandangan Allah ternyata bukan dari harta yang banyak, bukan dari pangkat dan jabatan, tapi keberuntungan itu sejauh mana kita kemudian menjadi hamba Allah yang bertaubat di antaranya. Ya. Juga dalam surat Hud di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi." Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Ya. Juga dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa kelanjutan ayat? Asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga, satu harus selesai dulu tuh urusan dosa kita. Ya. Dan dosa itu bisa hilang dengan apa, Ustaz? Taubat. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, Allah juga akan menyelesaikannya nanti di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara apa, Ustaz? Allah menyelesaikan dosa kita? Celup.
Sampai bersih, ya kan? Kalau pakai deterjen yang ada di dunia boleh lah. Ini masalah deterjennya pakai apa nih? Allahu Akbar. Mau dibersihkan di akhirat? Hah? Saza? Mau dibersihkan di akhirat atau di dunia saja? Di dunia saja. Ya, lebih baik kemudian kita selesaikan dosa kita ini di dunia, dan di dunia itu dengan cara apa? Tahu. Allahu Akbar. Karena jangan tunggu akhirat untuk taubat. Ya. Jangan nanti untuk bertobat, nanti keburu mati. Ya. Kapan ada kesempatan saat itu juga kemudian kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga diterjemahkan secara umum, ya, bahwasanya dalam kehidupan kita di dunia, ketika kita banyak merasakan masalah dalam kehidupan kita, ternyata obat dari masalah itu adalah taubat. Ya. Jadi kata Allah dalam ayat tersebut, wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, agar Allah menutupi kesalahan kalian dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang beriman sudah mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Ya. Bagi orang yang beriman, kata Allah dalam sebuah ayat, lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Apa artinya lahumul busyra itu? Bagi mereka apa, Ustaz? Busyra. Mana busyra, Ustaz? Nah, busyra. Busyra itu kabar gembira. Nah, bagi mereka, orang yang beriman, itu ada kabar gembira di dunia dan di akhir. Jadi sebelum kita mendapatkan surga di dunia, orang yang beriman akan mendapatkan surga di dunia. Berupa apa surga di dunia, Ustaz? Surga di dunia berupa apa? Surga orang yang belum tamat kuliahnya apa? Lulus kuliahnya. Surga bagi orang yang masih lajang apa? Semangat betul. Itu memang ungkapan hati, Ustaz. Ya. Surga orang yang punya hutang? Lunas hutang. Betul tidak, Ustaz? Ya kan? Betul tidak? Karena memang hidup kita ini dipenuhi dengan masalah gitu kan. Dan kalau kita ingin selesai masalahnya, ternyata apa? Tutup dulu dosanya, baru muncul surganya. Betul tidak? Ya kan? Dan itu hanya bisa ditempuh dengan taubat. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man lazimal istighfara. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Apa itu lazim? Bukan hanya membiasakan, tapi mewajibkan dirinya untuk istighfar. Ya, lazim itu sesuatu yang wajib. Bukan hanya sekedar biasa, tapi dia mengharuskan dirinya untuk beristighfar. Karena memang kita layak untuk selalu istighfar. Ya kan? Ustaz pernah tidak merenungi zikir pertama setelah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa zikir pertama? Padahal Ustaz baru ngapain Ustaz? Ya. Tapi kenapa istighfar zikir pertama kita? Pernah tidak Ustaz merenung? Coba Ustaz. Emang kita melakukan dosa? Tapi bisa jadi di saat sholat kita juga berdosa, ya kan? Yang seharusnya 5 menit itu fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak jarang di dalam sholat kita justru memikirkan selain tuh. Dosa nggak tuh? Dosa. Dalam sholatnya kita dosa, Ustaz. Apalagi di luar sholat, astagfirullah. Karenanya kemudian dalam hadis itu Rasul mengatakan apa? Man lazimal istighfar, barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk beristighfar, apa janji Rasulullah SAW? Ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan untuknya pada setiap kesempitan itu ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, pada setiap masalah itu ada kelapangan.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Dan itu dijemput dengan apa, Ustaz? Istighfar. Kan sebelum memunculkan surga, ya, maka tutup dulu dosanya. Dan nutup dosa itu dengan taubat kepada Allah. Ya, karena itu Allah katakan, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, sebenarnya secara bahasa taubat itu apa sih? Taubat dari kata taba, ya tubu, taubatan. Orang yang bertobat disebut dengan taibun. Ya. Dan salah satu nama Allah itu At-Tawwab. Apa arti Tawwab? At-Tawwab itu maha penerima taubat. Allah. Jadi secara bahasa taubat itu artinya apa? Dari kata taba, yatubu. Yaitu ada ya'udu. Ya, betul. Kembali. Jadi taba itu secara bahasa artinya kembali. Kembali dari apa? Emang Ustazah kemana tadi? Ya, kalau kembali berarti balik. Emang Ustazah selama ini kemana gitu? Ada tidak tersesat di jalan yang benar nih? Yang namanya tersesat di jalan yang salah itu ya? Ada tidak tersesat di jalan yang benar? Hah? Berarti nggak sesat, berarti benar ya. Secara bahasa, taubat itu adalah artinya kembali. Dan secara istilah, taubat itu adalah kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Itu taubat. Dan hobi kita memang suka berbuat salah, dan memang sudah seharusnya kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat aja kita melakukan kesalahan, apalagi di luar sholat. Karena itu lazimkan istighfar. Jadikan istighfar ini sebagai hobi dalam kita. Jadi kalau ditanya apa hobi, belum ada kan? Belum pernah kepikiran kan? Menjadikan taubat sebagai hobi. Masya Allah. Nah, karena itulah dalam hadis ini Rasul mengatakan, wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Nah, kalau kita mengenal Rabb kita dengan baik, subhanallah, Allah itu maha pengampun. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, ya benar Adam. Hadis ini hadis terakhir dari hadis Arba'in An-Nawawi. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak keturunan Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu sebanyak apapun itu, dan setelah itu aku tidak akan pedulikan kembali. Lihat. Kuncinya satu, doa dan harap kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni kita sebanyak apapun dosa, dan setelah itu wala ubali, kata Allah, dan aku tidak akan peduli lagi. Beda dengan kita mengatakan, ya saya maafin kamu gitu. Saya sudah sih maafin Ustaz, tapi susah untuk melupakan. Itu bedanya kita dengan Allah ya. Allah kalau sudah mengampuni dosa hamba, Allah nggak akan ingat. Bukan karena Allah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak pernah lupa. Tapi kalau udah diampuni itu dosa, Allah nggak akan buka lagi itu memori tentang dosa yang dilakukan oleh hamba. Ya. Tapi kalau Allah sudah mengampuni dosa seorang hamba, wala ubali, saya tidak peduli lagi gitu. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, sekalipun dosa membumbung tinggi sampai ke langit sekalipun, kata Allah. Summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Ya. Ghafartu lak, aku akan ampuni engkau. Lihat baiknya Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, sekalipun kau datang kepadaku dengan dosa sebesar gunung sekalipun. Lihat.
Di Jogja gunung paling tinggi apa Ustaz? Merapi ya. Pernah naik gunung Merapi? Pinggirnya ya. Oh, ya. Dan gunung itu kata Allah di dalam Al-Quran, wa takunul jibalu kal'ihnil. Di hari kiamat, dahsyatnya kiamat itu, gunung-gunung itu seperti apa? Kal'ihnil manfush, kapas yang bertebak. Kebayang? Gunung sebesar itu seperti kapas. Kalau gunungnya seperti kapas, lalu kita seperti apa? Allahu Akbar. Ada yang berminat mau menyaksikan kiamat, Ustazah? Hah? Ada yang berminat? Ya barangkali. Barangkali ada yang berminat gitu kan? Atau beginilah. Siapa di antara Ustazah yang keinginannya umurnya panjang? Nah, umur panjang berkah. Kalau panjang nggak mau? Hah? Pakai syarat pula gitu. Hah? Ustazah mau berkah atau mau panjang umurnya? Panjangnya mau berapa lama Ustaz maunya? Panjang berkah, oke. Panjangnya mau berapa lama umur yang Ustaz mau? Hah? Hah? Mau berapa lama? Panjangnya mau berapa lama umurnya? Hah? Mau tidak seumur hidup? Seumur sampai kemudian menjadi kiamat, mau tidak? Nggak mau. Jadi kalau nanti siang mau? Nggak juga mau. Nah inilah manusia. Jawaban mukmin itu terserah Allah saja. Kita tidak mempersoalkan kapan kita mati. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita mati. Betul tidak Ustaz? Terserah mau kapan pun kita mati, tapi kita mau mati dalam keadaan apa? Itu yang menjadi persoalan kita. Ya. Mau kapan pun Allah mencabut nyawa kita, ya kan? Rela atau tidak rela, terjadi. Siap atau tidak siap, akan terjadi. Cuma kita harus memastikan dalam keadaan apa kita saat itu, ya kan? Dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat, dalam keadaan taubat atau belum bertaubat, itu yang menjadi persoalan kita. Karena kalau kita menyadari akan hal tersebut tentang rahasia umur ini, di setiap saat kita kan beristighfar kepada Allah. Ya, setiap saat dalam kehidupan kita beristighfar, karena bisa jadi sewaktu-waktu kita pasti akan mati. Ustazah pernah berbincang tentang kematian tidak? Ada nggak? Pernah. Itu masalah. Hobi berikutnya yang harus kemudian kita miliki adalah bercerita tentang kematian. Mohon maaf, kepala sekolah kita mana ini? Oh, Ustazah. Masya Allah. Ustazah, dalam apa target yang Ustazah capai dalam tahun ajaran terhadap MTS Imtiaz? Apa visinya? Ya paling tidak 5 tahun yang akan datang. Visinya, targetnya saya. Ada karena di awal kemarin ada rapat kerja kan di awal kan, ada kan? Apa yang Ustazah susun dalam 1 tahun ini apa? Apa? Kalau yang dalam dekat itu yang paling yang sangat ingin adalah membudayakan budaya tersebut itu paling dekat lah. Karena membangun budaya sekolah yang sesuai dengan budaya MTS itu memang baru dibuat, dan itu yang ingin itu dulu yang ingin diselesaikan. Berapa kali rapat buat budaya?
Oke, 2 kali. Dua kali. Terus tahapan demi tahapan juga sudah dibuat. Iya, sedikit-sedikit gitu. Dan diseriusi betul. Serius kali ini yang masih kurang serius. Nah. Dan berapa persen yang saya targetkan keberhasilan? Kalau budaya ini target 100%. 100%. 100%. Tapi apa namanya? Yang belum tercapai itu adalah tahapannya ini sampai kapan ya, ini belum memang sampai. Tapi baru mau bentuk budaya itu sendiri, kemudian ya, Apa saja yang mau dilakukan untuk mencapai target budaya tersebut. Terhadap urusan dunia saja kita bincangkan sebagian rupa. Ya. Lalu kenapa tentang sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita itu kematian kita tidak serius membicarakannya? Nah, karenanya para ulama selalu menyebutkan begini, kalau engkau ingin merancang kehidupanmu, maka mulailah dari 2 pertanyaan ini. 1, ingin mati dalam keadaan apa? 2, mau dikenang sebagai apa? Dari 2 pertanyaan ini barulah rancang kehidupan kita, Ustaz. Dan jangan tabu bicara tentang kematian dalam rumah tangga kita. Benar, Ustaz. Jangan pernah tabu bicara tentang kematian. Sesuatu yang pasti, kenapa kita tidak mau bicarakannya? Siapa di antara Ustaz sudah punya anak di sini? Mohon maaf. Ustaz, sudah. Kita sebagai orang tua itu sudah memikirkan gimana anak kita ke depannya, betul tidak? Ini anak mau disekolahkan di mana, mau jadi apa, harapan kita bagaimana. Serius kan kita kan? Padahal belum pasti juga kan? Tapi kenapa tentang sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita tidak serius untuk mencapai? Itu tentang kematian. Ustaz, anak masih muda loh, Ustaz. Siapa yang menjamin, Ustaz? Ya kan? Gak ada jaminan kita yang masih muda ini usianya masih panjang, betul tidak? Karenanya serius dalam merancang kematian kita sebagaimana kita serius memperjuangkan kehidupan kita ini. Dulu ada seorang sahabat Nabi di perang Khaybar itu datang. Dia baru masuk Islam. Lalu dia bilang kepada Nabi, wahai Rasul, ikutkan aku dalam barisan pasukan. Yang Rasul tempatkanlah di salah satu kompilah begitu. Nah, di perang Khaybar ini banyak harta rampasan perang yang didapat oleh Rasul dan kaum muslimin, sehingga salah satu bagian dari ghanimah, harta rampasan perang itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, mu'allaf, ya, untuk kemudian diikat hatinya, ya kan. Akhirnya dibawalah bagian itu kepada orang yang baru masuk Islam tadi. Kata dia, apa ini? Itu adalah bagian yang Rasul tetapkan untuk. Hanya dibawa ke depan Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah, laisa ala hadha ittaba'tuka. Wahai Nabi, bukan karena ini aku mengikutimu. Walakin ittaba'tuka ala an urmas sahmu hahuna. Akan tapi aku mengikutimu. Aku berharap anak panah musuh itu menembus leherku di sini. Sini. Saya ngaku mati syahid dalam perang. Kata Nabi saat itu, intasduk yasdukillah. Kalau engkau jujur dengan niatmu itu, maka Allah akan membenarkan niatmu itu. Dia bicara tentang apa sih? Tentang kematiannya. Kata Nabi, kalau engkau jujur dengan niatmu itu, Allah akan benarkan niatmu itu. Perang berkecamuk, dan setelah itu Rasul melakukan inspeksi. Mendapati ada sosok jasad tertungkup. Nabi membalikkannya. Dan ternyata sahabat yang baru saja masuk Islam itu wafat seperti yang dia inginkan. Allah, anak panah menembus leher. Allah Akbar. Kita pernah tidak kemudian membayangkan tentang kematian kita seperti apa? Ustazah pernah tidak? Mau mati dalam keadaan apa itu pernah tidak membayangkan dan minta kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Allah Akbar. Itu mestinya kita punya cita-cita itu, Ustazah. Dan selalu yang dilengungkan ya, secara umum kan al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami yang paling tinggi. Kan begitu kan slogannya kan? Tapi bayangkan dalam keadaan seperti apa gitu. Allah.
Dan mulailah merancang kehidupan kita mengarah seperti yang kita harapkan akhir dari kehidupan kita itu. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan man syabba alaihi syabba alaihi. Barang siapa yang di masa mudanya, di masa hidupnya terbiasa dengan satu hal, di masa tuanya dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena kalau ketaatan ini sudah kita biasakan sejak di masa muda kita, maka mudah-mudahan itu akan menghantarkan kita kepada akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sudah membiasakan ketaatannya, kadang-kadang juga belum menjadi jaminan, ya kan? Apalagi memang nauzubillah. Kayak kenapa Allah Rasul dalam sebuah hadisnya menyebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini jadikan sebagai motivasi kepada anak-anak kita. Katakan kepada mereka, beruntunglah kalian, karena kalian berada di sekolah yang mendukung kalian untuk taat kepada Allah. Dan kelak masa-masa muda ini menjadi masa yang terindah untuk menjadi jawaban di hadapan Allah ketika Allah mempertanyakan tentang apa? Anis syabab fima afna, tentang masa muda untuk apa digunakan. Kan enak tuh ngejawabnya tuh. Ya Allah, ku habiskan masa mudaku untuk belajar dan menuntut ilmu. Ku habiskan masa mudaku untuk belajar Quran. Ku habiskan masa mudaku untuk taat kepada Engkau. Benar tidak Ustaz? Dan jadikan itu sebagai motivasi. Ya. Kalau kita sudah lewat ya Ustaz, atau masih muda insya Allah Ustaz, ya? masih muda. Alhamdulillah. Masih berapa Ustaz? Ustaz berapa? Usia yang di belakang? 26. Sama berarti Ustaz. Tapi anak berapa tahun yang silam ya? Ya. Allah Akbar. Ya. Dan kita alhamdulillah berikan kesadaran untuk itu. Karena jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kita sedang menuju satu titik dalam kehidupan kita, itu disebut dengan kematian. Dan salah satu yang bisa mengisi itu adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Wastaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyebutkan fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Dan aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali, kata Nabi Muhammad. Nah, Nabi itu. Kira-kira Rasul ada dosanya nggak? Ya, kan? Dalam sebuah ayat Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah lah yang mengampuni dosamu atas apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Emang Rasul punya dosa? Rasul tidak punya dosa maksiat, tapi Nabi yang punya kesalahan dalam berijtihad. Salah satu contoh misalkan, ya, salah satu teguran Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Abasa wa tawalla. Itu teguran tuh untuk Rasul. Padahal Nabi sebenarnya tidak melakukan kesalahan tuh. Di saat Rasul sedang sibuk berdakwah kepada pemuka Quraisy, lalu datang kepadanya seorang ummi, seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, untuk minta diajarkan Islam. Padahal Rasul sedang sibuk nih. Rasul agak bermuka masam dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum itu. Sebab itu saja Rasul kemudian ditegur oleh Allah. Jadi dosa Nabi Muhammad pada hal-hal seperti itu, bukan dosa-dosa maksiat. Karena memang Allah menjaga Nabi Muhammad dari kemaksiatan. Dan itu sudah sejak masa kecilnya. Jadi Nabi Muhammad betul-betul dijaga oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Masih ingat salah satu kisah Nabi Muhammad di masa muda itu kan Rasul pernah mendengar salah satu rumah penduduk kota Mekah yang sedang walimatul urs, resepsi pernikahan, fihi ghina, ada konser musik lah gitu diadakan di situ. Nah, Rasul sebagai anak muda itu ingin melihat kan, menyaksikan gimana sih gitu pergelaran musik tersebut. Di malam hari itu Allah jadikan dia ngantuk berat sehingga tertidur dan tidak ada yang membangunkan kecuali terik matahari di keesokan paginya. Dan itu sampai 3 malam berturut-turut dan Rasul gagal menyaksikan pergelaran musik itu. Dan Rasul menyimpulkan berarti tidak baik nih. Allah kemudian melarangnya, mencegah.
Artinya apa? Dari hal yang sia-sia saja Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad, apalagi yang dari dosa yang besar. Pasti kemudian Allah menjaganya. Tapi lihat, taubatnya Nabi Muhammad kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Allah Akbar. Lalu kita, ada yang akan menjamin kemaksuman diri kita? Nggak ada kan? Itu ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar namanya. Itu pernah menghitung. Jadi Rasul, kata Abdullah bin Umar, Rasul selalu kalau dalam majelisnya itu salah satu kalimat taubatnya adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu aku pernah, tidaklah sekali Rasul duduk melainkan 100 kali itu diucapkan oleh Nabi. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk saja 100 kali tidak kurang itu. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ufirli wa tub alayya. Dan itu dihitung oleh para sahabat. Tidak kurang 100 kali. Dalam sekali dulu Rasul membaca Rabbi ufirli wa tub alayya innaka. Nah, hadis berikutnya ini hadis yang membuat kita menjadikan taubat itu betul-betul menjadi hobi, ya. Itu tadi riwayat Imam Muslim. Kalau dalam Imam Bukhari tidak kurang dari 70 kali. Nah, Anda ingin masuk ke hadis berikutnya. Ini yang menunjukkan betapa kemudian taubat dan istighfar ini adalah sesuatu yang begitu sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Allahu afrah. Allah itu sangat-sangat bahagia bitaubati abdi, dengan taubat hambanya. Ya. Allah itu lebih bahagia dengan taubat hambanya min ahadikum, bahkan melebihi dari kebahagiaan salah seorang di antara kalian saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fulatin muttafaqun alaihi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menjelaskan sesungguhnya Allah itu lebih senang dengan taubat salah seorang hamba tatkala ia bertobat kepadanya melebihi kesenangan seorang lelaki yang terjatuh dari untanya dan kehilangan untanya di padang sahara yang luas lalu kembali menemukan untanya. Ya. Ustazah mungkin belum pernah membayangkan bagaimana padang pasir, ya. Kebayang tidak padang pasir? Ya. Kalau kita betul-betul berada di padang sahara itu seperti kita berada di tengah samudra. Nggak nampak tepinya mana, Ustazah? Nggak nampak tepinya di mana. Ya. Dan yang kita andalkan saat itu adalah hewan tunggangan beserta perbekalan yang ada di atas hewan tunggangan itu. Karena kita akan menempuh jarak yang kemudian kita juga nggak tahu nih, kalau tidak memiliki ilmu navigasi susah gitu kan, kecuali punya. Karenanya orang Arab itu salah satu keahlian mereka adalah navigator ulung. Ya. Medan mereka padang pasir, Ustaz. Dan untuk menentukan titik arah itu perlu navigasi. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan panjang melewati padang pasir. Jadi jangan salah, orang Arab itu ahli navigator. Ya. Ahli navigator. Di tengah padang sahara yang diandalkan adalah hewan tunggangan beserta perbekalannya. Nah kemudian hewan tunggangan yang bersama perbekalannya hilang di tengah padang pasir. Dan tinggal seorang diri di padang pasir. Kira-kira apa yang bisa kita harapkan? Hanya nunggu kematian, Ustaz. Betul tidak, Ustaz? Mau kemana lagi? Ya kan? Mau berjalan kita juga nggak sanggup. Teriknya yang luar biasa, matahari di siang hari. Kalau di malam harinya dinginnya luar biasa. Ya kan? Makanan, minuman, nggak ada. Hanya nunggu kematian. Tiba-tiba kemudian untahnya datang lagi dengan perbekalan yang lengkap. Kira-kira senang tidak, Ustaz? Senang banget. Dan Allah lebih senang lagi dengan taubat hambanya. Allahu Akbar. Kebayang nggak? Nah di hadis berikutnya, dalam riwayat berikutnya, Rasul kemudian menjelaskan saking senangnya dia, ya, saking senangnya hamba ini, dia salah mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku sedangkan aku adalah Rabbmu. Itu kalau ucapan disebut dengan kesadaran itu langsung kafir tuh.
Tapi dia mengatakan itu saking bahagianya. Akhta li syiddatil farah. Dia salah karena saking senangnya sampai-sampai mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ngeri tidak perkataan Yesus? Ngeri banget. Itu kalau dengan kesadaran kafir tuh langsung. Tapi dia salah karena saking senangnya. Dan Allah lebih senang lagi daripada hamba itu ketika menerima taubat dari seorang hamba. Allah. Gimana? Ustaz? Kita taubatlah sama-sama ya. Allah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Dan Allah saking senang dengan taubat hamba itu. Kalaupun semua hambanya disoleh, semua nggak ada yang berdosa, itu Allah wafatkan itu semua. Allah ganti dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dan kemudian bertobat. Allah. Jadi selagi kita punya kesalahan, kita punya satu amalan yang dicintai oleh Allah, itu taubat. Di saat pintu hati manusia tertutup, tapi ada pintu yang tidak pernah tertutup. Itu pintu taubat. Kecuali dua saja, Ustaz. Kalau nyawa sudah yughargir, nyawa itu sudah berada di tenggorokan kita ini, udah cut. Jadi Fir'aun itu dalam beberapa riwayat itu kan taubat tuh menjelang akhir hidupnya tuh. Nah, malaikat Jibril gak rela kalau dia taubat tuh dengan segala perbuatannya. Dalam beberapa riwayat, malaikat Jibril membenamkan Fir'aun supaya kemudian gak bisa taubat. Enak betul ya kan, dengan segala perbuatan yang dia lakukan di akhir hidupnya dia taubat. Enak benar nih. Jadi dalam beberapa riwayat, malaikat itu sengaja membenamkan Fir'aun agar tidak bisa bertobat di akhir hidupnya. Fir'aun itu, iblis saja angkat peci itu dengan kesalahannya, ya kan? Sedurhaka-durhaka iblis, ya. Iblis gak pernah mengatakan saya adalah Tuhan, ya kan? Sedurhaka-durhakanya iblis, iblis tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Coba gimana nggak cilakonya tuh? Karenanya dia hidupnya hampir saja beriman kepada Allah, makanya malaikat membenamkan dia ke dalam laut sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau dia sempat menyatakan taubat, mungkin Allah akan mengampuni dosanya gitu. Saking maha rahman dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di saat pintu hati manusia tertutup dalam memaafkan kita, tapi ada satu pintu yang tidak akan ada. Ya, tutupnya itu pintu taubat dari Allah. Selagi nyawa kita belum sampai ke tenggorokan kita, dan selagi matahari belum terbit di mana, Ustaz? Di barat. Mau nunggu terbit matahari di barat, Ustaz bertobat? Mau nggak ngelihat fenomena matahari terbit di barat? Oh, enggak juga ya. Ya barangkali kan, saking penasaran fenomena akhir zaman kan, ya kan? Ya. Tapi sebelum terbit matahari di barat itu kata Nabi Muhammad, ya alam ini, bumi ini mengalami malam yang begitu sangat panjang. Ya. Udah puas tidur kok nggak subuh-subuh gitu kan? Kok nggak terbit-terbit? Nah itu banyak aja tobat Ustaz. Karena bisa jadi ketika terbit udah dimakan. Jadi kalau Ustazah sudah merasakan malam yang begitu sangat panjang, kok nggak terbit-terbit matahari gitu kan? Pernah nggak Ustazah tidur tapi kemudian sudah puas tidur kok nggak terbit-terbit gitu? Pernah nggak merasakan? Kalau kita pernah dulu di kalau di negara subtropis itu, kalau musim dingin itu malamnya panjang Ustazah, ya kan? Itu maghrib itu di jam 5 itu sudah maghrib. Jam 5 maghrib, isya itu jam 6:30. Jadi jam 8 malam itu udah seperti larut malam dan kita udah tidur. Itu kita lama tidur kok nggak subuh-subuh gitu kan. Karena nanti subuhnya jam berapa? Jam 6 baru subuhnya. 6 baru subuhnya, terbitnya jam berapa coba? Ya, apalagi kalau di kutub utara itu lebih lama lagi. Ya,
Kalau kita di musim tropis ya normal lah ya. Tapi kalau pada masanya ustazah sudah merasakan malam minggu itu panjang, tidak juga terbit matahari, ya ada cepat banyak taubat aja. Karena bisa jadi ketika terbit adanya di barat. Kalau sudah terbit di barat, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Ya. Dan itu menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Itu akan banyak peristiwa terjadi sebelum itu, dan kita ini sudah benar-benar di akhir zaman. Karenanya ya, amalan yang paling yang kita konsistenkan adalah taubat. Ya, taubat. Karena salah satu ciri khas akhir zaman, al-mautu ja'a faj'ah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Yang kita tidak ingin mati dalam keadaan tidak bertaubat. Ya. Nah, taubat itu di setiap helaan nafas kita mestinya istighfar. Apalagi kita menjelang Ramadan, ya, minta ampunnya sebelum ketika Ramadan tiba atau sebelum Ramadan tiba. Asalnya sebelum Ramadan tiba. Ya, makanya selesaikan urusan di antara kita. Ya. Jadi maaf-maafan itu jangan nunggu Idul Fitri. Kapanpun kemudian ada waktu, ya maafkan. Ya, sekali lagi maafkan. Maafkan itu berarti orang yang dizolimi atau menzolimi. Kalau orang yang dizolimi saja diperintahkan untuk memaafkan, apalagi orang yang menzolimi, maka mesti minta maaf. Karena dengan cara minta maaf itu, dosa sesama kita baru kemudian terselesaikan. Kalau dengan Allah adalah dosa kita dengan Allah, tapi dosa sesama kita karena kezaliman yang kita lakukan, harus selesai dengan cara apa? Saling merelakan, saling meridhokan, saling memaafkan. Dan Ustaz mau nunggu di akhirat juga untuk menyelesaikannya. Hah? Ustaz, saya tidak akan maafkan dia sampai hari kiamat nanti. Benar Ustaz itu? Hah? Karena saking sakit hatinya misalkan, sampai kiamat saya tuntut Ustaz. Benar Ustazah, mau begitu? Hah? Ustazah, yang merasa dizolimi, yang merasa disakiti, mau selesai di dunia atau di akhirat? Ini bukan orang yang menzolimi ya, tapi orang dizolimi nih. Ustazah, siapa yang tersakiti di sini yang katakan? Jangan katakan di akhirat saya tuntut Ustaz. Ustazah mau diselesaikan di hadapan Allah, atau kita selesaikan sama kita saat ini? Kalau kita selesaikan hari ini. Kalau Ustazah nunggu diselesaikan oleh Allah, yang seharusnya Ustazah udah masuk surga, kata Allah, ya tunggu dulu. Engkau menyatakan bahwa kau ingin menyelesaikan dengan saudaramu di akhirat, dan itu belum selesai. Tunggu 7 hari dulu. Kata Rasulullah. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 7 hari? Mau nunggu 7000 tahun untuk selesai? Selesaikan. Bagi yang disakiti, maafkan. Dan itu jauh lebih mulia. Waliyafu waliyasfahu, berilah maaf, lapangkan hati. Tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah? Jadi salah satu sebab datangnya ampunan Allah dalam hidup kita adalah dengan memaafkan. Ustazah pernah merasa kesal dengan seseorang? Kepala sekolah misalnya? Jengkel dengan seseorang? Nah, di saat Ustazah sedang kesal, marah dengan seseorang, gimana dunia Ustazah saat itu? Ketika sedang menyimpan amarah, kesal, kebencian, gimana dunia Ustazah saat itu? Enak tidak? Enggak nyaman. Makan jadi tidak enak, ya kan? Tidur jadi tidak nyenyak, ya betul tidak? Kemana-mana kita mikirin orang yang kita benci tersebut, padahal orang yang kita pikirin itu sedang tidur nyenyak di kamarnya. Jadi bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan, kebencian pun bisa jadi. Jadi kita mau nyiksa diri kita dengan kebencian itu, atau kita maafkan Ustaz? Kalau Ustaz maafkan, selain mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, kita juga menjadi manusia yang bahagia. Benar tidak? Itu adalah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam.
Rasul katakan dia penghuni surga bukan karena sholat malamnya, bukan karena puasanya, tapi karena satu, di hatinya itu tidak ada kedengkian sedikit pun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, dia selalu memaafkan orang yang menyakitinya di hari itu. Di setiap malam menjelang dia tidur. Menjelang dia tidur, dia maafkan semuanya. Sehingga dia tidur dengan tenang, nyaman, tanpa ada beban di hatinya. Jadi orang yang mudah memaafkan, orang yang lapang hatinya, itu orang bahagia. Nah, Ustaz, ada yang kesal dengan kepala sekolah? Hah? Itu namanya sadar diri. Udah maafkan. Karena salah satu hak persaudaraan dan salah satunya dalam hati adalah al-afu wal wafa. Al-afu, memaafkan, dan kesetiaan. Itu hak persaudaraan. Karena memang kita berinteraksi dengan manusia. Yang namanya manusia punya salah dan dosa, punya kekurangan sebagaimana kita juga punya salah dan kekurangan. Karena sesama pendosa ini saling apa Ustaz? Ya saling memaafkan saja, Masya Allah. Enak tidak hidup dengan hati yang lapang? Jadi masih mau ditahan lagi rasa marahnya? Atau dimaafkan semuanya Ustazah? Saling memaafkan. Sebelum Ramadan ini saling, dan itu akan mengundang apa tadi Ustazah? Mengundang apa? Ampunan Allah. Tahu tidak ayat wal ya'fu wal yasfahu itu kejadiannya apa pada saat itu? Kejadian di mana Abu Bakar begitu sangat sakit hati kepada seorang sahabat namanya Mistah bin Athathah. Gara-garanya Mistah ini adalah orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar kehidupannya, dikasih subsidi kehidupan. Tapi dia termasuk yang memfitnah Aisyah. Kan Aisyah pernah difitnah itu. Fitnahnya keji betul. Selingkuh dengan seorang sahabat namanya Sofwan. Istri Nabi difitnah coba. Jadi isu perselingkuhan ini bukan hanya hari ini. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan istri Nabi pun kemudian tidak lepas dari fitnah itu. Ya kan? Abu Bakar itu marah kepada Mistah. Saking marahnya dia ditahan subsidi. Ya kan? Ketika nama Aisyah telah bersih dari fitnah, dan ini juga salah satu keistimewaan istri Nabi yang namanya Aisyah, sebab beliau turun ayat dari langit yang membersihkan namanya. Allahu Akbar. Istimewa tidak Ustaz? Istimewa. Allah yang membersihkan namanya. Allah. Dan beliau juga dapat titipan salam tuh dari malaikat Jibril. Jadi pernah suatu ketika Rasul pulang, Rasul bilang begini, ya Aish. Jadi salah satu panggilan kesayangan Aisyah dari Nabi, Aish. Ya, kalau kita namanya Aisyah dipanggil Ica, mungkin ya gitu kan. Ica gitu kan. Rasul bilang, ya Aish, hada Jibril yuqri'uki salam. Nih ada titipan salam dari malaikat Jibril untukmu. Subhanallah. Gimana? Bahagia tidak Ustaz? Dapat titipan salam dari Sayyidul Malaikah. Allahu Akbar. Ustazah mau dapat titipan salam malaikat juga? Dengan pulang-pulang suami, nih Umi ada titipan salam dari malaikat. Seneng kan? Malaikat maut. Katanya suruh-suruh siap saya nanti malam. Yang penting kan dari malaikat kan keren tuh Ustaz. Walaupun malaikat gimana ya kalau dapat titipan salam dari malaikat maut ya? Mau dapat titipan dulu atau tidak langsung aja gitu Ustaz? Kira-kira mana yang lebih enak? Dapat titipan salam dulu agar siap-siap atau tanpa kemudian dikasih tahu? Tuh, kenapa nggak enak? Kematian itu mengenakan. Coba doa kita apa kepada Allah? Doa kita apa Ustaz? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi bagi seorang mukmin mau hidup mau mati sama aja. Kehidupan kita menambah peluang untuk beramal soleh, kematian kita menutup peluang kita untuk bermaksiat. Jadi mau hidup mau mati sama aja. Jadi gimana? Udah siap Ustaz ya? Jadi sekali lagi nggak usah takut dengan kematian Ustaz.
Kalau ustazah sudah pada taraf di mana kematian bukan sesuatu yang menakutkan, nah itu baru tuh hamba Allah yang sejati itu. Tapi pernah kejadiannya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan Khalil Rahman, ya kan? Dia kekasih Allah yang Maha Pengasih. Ketika malaikat maut datang untuk menjemput ajalnya, untuk mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim ini bertanya, ya, apakah engkau tahu aku ini siapa? Tahu, engkau adalah kekasih Allah. Mungkinkah seorang kekasih membunuh kekasihnya? Mau ngelak dari kata Nabi Ibrahim, mungkinkah seorang kekasih membunuh kekasihnya? Malaikat ini karena softwarenya hanya menjalankan perintah, bingung dikasih logika seperti itu kan? Iya juga ya, kata malaikat. Hanya datang lagi kepada Allah. Wahai Allah, kekasihmu mengatakan, mungkinkah seorang kekasih membunuh kekasihnya? Kata Allah, sampaikan kepadanya, mungkinkah seorang kekasih takut bertemu dengan kekasihnya? Allah. Sampai lagi ke Nabi Ibrahim, ayolah cabutlah nyawaku, kata Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta, mungkinkah kita takut berjumpa dengan Allah? Terhadap kekasih yang katanya kekasih kita di dunia saja kita begitu rindu untuk berjumpa dengannya, ya kan? Betul tidak, Ustaz? Yang katanya pujaan hati apalah. Momen yang sangat dirindukan untuk berjumpa dengannya, kan begitu, Ustaz, ya? Yang belum jelas juga cintanya, kan gitu. Allah yang sudah jelas-jelas cintanya kepada kita, kasih sayang kepada kita. Allah yang membuat kita takut untuk berjumpa dengannya. Allah Akbar. Ya, itu saja ya. Jadi jangan takut dengan kematian. Yang kita takutkan kita bawa bekal, tidak, itu masalahnya, Ustaz. Karena kuburan itu bagi orang yang beriman dia menjadi taman-taman surga. Jadi dalam hadis yang sangat panjang dalam Sahih Muslim itu menceritakan orang-orang yang beriman di alam barzah itu merasa lama. Kapan lagi kiamat? Cepatlah kiamat. Karena di surga itu sudah Allah perlihatkan tempat kembalinya kemana gitu. Di saat kematian itu menyakitkan, tapi bagi orang yang beriman, kematian yang menyakitkan tidak lagi dirasakan. Kenapa? Kenapa, Ustaz? Sakarat itu sakit sekali. Rasul menggambarkan rasa sakit sakarat itu dalam sebuah hadis yang luar biasa. Tapi orang yang beriman, rasa sakit itu kemudian dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Ketika wanita-wanita di Mesir itu dikumpulkan oleh istri penguasa. Di saat mereka merasa tertarik dengan budak sendiri gitu kan. Akhirnya dihadirkan betul lah mereka. Disuruh masing-masing megang buah dan pisau sambil mengiris. Nabi Yusuf melewat. Lihat apa yang terjadi. Dan mereka tidak merasakannya kan. Di awal tidak merasakannya kan. Kenapa? Karena mereka melihat keindahan di hadapan mereka. Wow, gitu kan? Begitu juga orang beriman di saat sakarat, Ustaz. Di saat sakarat Allah perlihatkan tuh tempat kembali mereka yang indah, itu surga. Dengan melihat keindahan itu, orang yang beriman di saat sakarat itu tidak lagi merasakan rasa sakit. Di saat sakit itu ada. Kalau tidak percaya nanti buktikan, Ustaz. Karena itulah dia menjadi rahasia dan menjadi bagian dari keimanan kita, dan Allah sudah mengabarkan dan Rasul sudah mengabarkan. Tinggal kita percaya atau tidak kan gitu. Nah, kalau nggak percaya juga nanti buktikan, Ustaz, ya. Baik, itu saja barangkali Ustaz. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, karenanya jadikan taubat sebagai hobi ya. Jadi kalau ditanya apa hobi, taubat. Ya, kan? Ya paling tidak 100 kali lah. Itu minimal. Rasul tuh 100 kali. Kita mesti 1000 kali gitu kan. Lebih mungkin daripada itu. Rasul dengan dosa yang bukan maksiat saja istighfarnya 100 kali.
kita memang dosa kita betul-betul maksiat, Ustaz. Maksudnya lebih daripada taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.